Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala. Al-yawma bi'idznillah nuwasil ma qad bada'na fi syarhil usul min ilmil usul li muallifihi wa huwa fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an mazilna natakallam 'anil 'am. Mawdu'una 'anil al-'am. Qulna anna al-'am hadha mawdu'un muhimun min mawdu'ati usulil fiqh. Yajibu ala kulli man yata'allama usulil fiqh aw li kulli man yuridu an yastaghriqa fi usulil fiqh an yadrusa hadzal mabhas hadzal mawdu' al-muhim. Fil liqa'atil madiyah takallamna 'anil 'am wa takallamna an ta'rifuhu lughatan wa istilahan. Wa ba'da dzalika takallamna an ba'di siyagil umum. Qulna anna al-umum atau al-am lahu siyagun, lahu siyaghah wa adaduha sab'atun allati sayadhkuruha al-mu'allif huna al-an sab'atu siyagin. Jadi ada 7 sighah dari al-am atau al-umum. Baik. Jadi dalam pembahasan al-am ini nanti kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama sudah kita ambil, itu pengertiannya. Poin yang kedua sekarang yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu sighah dari al-am. Kemudian poin yang terakhir nanti hukum al-amalu bil-am. Hukum beramal dengan al-am. Kaifa nastakhdim al-am fi fahmi al-ayat awil ahadits. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 4 dari sighah al-am. Ya, 4 dari sighah al-am. Sekarang kita masuk ke sighah yang kelima, yaitu an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahi awil syarti awil istifhamil inkari. Sighah yang kelima ini, sighah am yang kelima ini adalah suatu lafaz yang dia berbentuk nakirah dalam konteks kalimat nafi. Siyak itu artinya konteksnya, ya. Jadi bentuk kalimatnya adalah kalimat nafi, kalimat negatif, ya. Awin nahi atau kalimat bentuknya larangan, awil syarat atau kalimat berbentuk sebab akibat, awil istifham al-inkari atau berbentuk pertanyaan yang dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut adalah pengingkaran. Pertanyaan berbentuk pengingkaran atau pengingkaran yang berbentuk pertanyaan. Baik. Qala huna unzur fi syarah qauluhu wa an-nakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahy aw asy-syart al-istifham al-inkari. An-nakirah ta'ti fi siyaqatin muta'addidah. Nakirah itu bisa datang dalam konteks yang berbeda-beda, mukhtalifah. Muta'addidah bermakna mukhtalifah. Wa ahyanan takunu lil itlaq la lil umum wa ahyanan takunu lil umum. Hukum asal dari nakirah itu adalah mutlak, la lil umum, ya. Wa ahyanan takunu lil umum. Jadi terkadang nakirah itu maknanya mutlak, terkadang maknanya umum. Mal farq bainal mutlaq wal umum? Wa yahtaju an nastatrida fi 'ardil farqi bainal 'ami wal mutlaq. Maka kata Syekh di sini penting kita sampaikan apa perbedaan antara al-am wal mutlaq. Jadi sekarang kita lihat pembahasannya, judulnya tentang al-farq baina al-am wal mutlaq. Wal farqu bainahuma min wajhain. Perbedaan dari 2 sisi, ya. Perbedaan dari 2 sisi. Sisi yang pertama, al-wajhul awwal, anna al-am yashmulu jami'a afradihi ala sabilil umum. Kalau am itu dia mencakup semua afradnya, semua bagiannya, ala sabilil umum, ya, ala sabilil umum, untuk tujuan umum. Ya, misalkan kita mengatakan santri. Nah, ini kan lafaz umum. Masuk di situ semua
bagian, ya, semua bagian yang terkena atau termasuk dalam ruang lingkup santri. Maka setiap santri masuk ke dalam kata tersebut. Dengan mengatakan keluar para santri, berarti setiap orang yang termasuk santri masuk ke dalam kalimat tersebut. Ini namanya ala sabilil umum. Atau taqul ya ummu jami' afradihi ala sabilis syumul wal makna wahid. Ala sabilil umum bermakna ala sabilis syumul, maknanya sama. Jadi fungsi dari al-am itu untuk menunjukkan luasnya. Paham ya? Ketika Anda mengatakan para santri keluar, itu berarti menunjukkan luasnya cakupan dari kata santri tersebut. Adapun mutlak, ya ummu jami'a afradihi ala sabilil badal. Ini bedanya. Kalau mutlak itu yashmulu atau ya ummu jami'a afradihi ala sabilil badal. Ya, tujuannya untuk badal, bukan untuk al-umum. Baik. Jadi al-am itu luas cakupannya. Al-mutlak ada cakupannya tapi tidak seluas al-am. Maka kita katakan al-am itu yang paling luas. Kalau antum buat lingkaran begini ya, ini al-am nih lingkarannya nih. Ya, semua yang ada dalam ini namanya al-am. Kemudian di dalam lingkarannya ada lingkaran kecil lagi. Itulah al-mutlak. Paham ya? Baik. Fa idza qultu laka la ta'tiq raqabatan fa hadza 'am yashmulu kulla raqabah. Karena mengatakan jangan bebaskan raqabah, seorang budak, maka ini mencakup semua budak. Ay la tu'tiq ayya raqabatin. Amma idza qultu laka a'tiq raqabatan. Ya, tapi kalau Anda mengatakan a'tiq raqabatan fa hadza mutlaq wa laysa bi'am. Karena mengatakan bebaskanlah seorang budak. Ini namanya mutlak, bukan am. Li'anni la uridu an tu'tika jami'ar riqab. Uridu an tu'tika raqabatan wahidah, lakin ala sabilil badal. Fahiya amatun umuman badalian. Nah, maka kalau Anda mengatakan la tu'tiq raqabatan, artinya apa? Jangan bebaskan seorang budak. Berarti budak apa aja masuk di sini. Ini namanya am atau mutlak? Am. Tapi kalau Anda mengatakan bebaskan seorang budak, ini am apa mutlak? Mutlak. Padahal kan kata-katanya sama, raqabah, kok bisa beda? Dari sighahnya, dari siaknya, dari konteks kalimatnya. Kalau Anda mengatakan bebaskanlah seorang budak, ya, Anda mengatakan bebaskanlah seorang budak, apakah antum paham dari situ semua budak harus dibebaskan? Semua budak yang ada di muka bumi antum harus bebaskan? Enggak. Kalau antum mengatakan begitu, berarti itu am jadinya. Ngerti ya? Nah, coba kalimat pertama tadi. La tu'tiq raqabatan. Jangan bebaskan seorang budak. Ya, jangan bebaskan seorang budak. Berarti di sini budaknya ya bisa siapa saja. Ya, bisa siapa saja, luas cakupannya. Paham ya? Jadi budak di seluruh dunia ini antum pilih satu. Ya, antum pilih satu, jangan dibebaskan. La tu'tiq raqabatan, masuknya di situ semua budak yang ada di muka bumi. Tapi kalau mengatakan bebaskanlah seorang budak, ini mutlak dia. Ini mutlak. Karena tidak mungkin antum pahami dari kata atiq raqabatan artinya bebaskanlah semua budak di muka bumi ini. Paham ya? Maka inilah maksud perkataan Syekh tadi, kata raqabah itu berbentuk nakiroh, terkadang bisa bermakna am, terkadang bisa bermakna mutlak. Terkadang bisa bermakna am, terkadang bisa bermakna mutlak. Bagaimana membedakannya? Antum bisa paham sendiri sebenarnya yang seperti ini. Ya, membaca kalimat itu antum langsung paham nanti. Contoh yang lain misalkan, jangan baca buku. Ini am apa mutlak? Am, berarti buku apapun di muka bumi ini jangan antum baca. Ya, buku fikih, buku nahwu, buku sharaf, buku balaghah, semuanya nggak boleh antum baca. Paham ya? Tapi kalau Anda mengatakan bacalah buku, ini am apa mutlak? Mutlak. Ya, jadi buku mana saja yang ada, ya, itu antum baca. Jadi antum mau baca fikih boleh, baca hadis boleh. Jelas bedanya ya? Baik. Memang agak ini ya, lugo ini. Ya, jadi kalimat pertama tadi la tu'tiq raqabatan. Baik. Kemudian kalimat yang kedua tadi atiq raqabatan.
Nah, inilah maksud kalimat kita tadi. Di antara sigoh am itu adalah nakirah fi siyaqi an-nafi. La tu'ti raqabatan nafi bukan? La tu'ti nafi kan? Ya. Kemudian ada raqabah di sini nakirah. Maka raqabah di sini berarti am. Paham ya? Tapi kalau ati raqabatan nafi atau musbat? Musbat, ya kan? Kalimat positif ini ati raqabatan, maka tidak masuk di situ. Berarti ini bukan am, ini bukan sigoh am ini. Taib. Kemudian fahiya amatun umuman badalian. Ini namanya am. Jadi atiq raqabatan, kalimat positif itu dia juga am sebenarnya, tapi am yang sifatnya badali. Kalau sifatnya badali itu kita namakan mutlak, ya. Kalau sifatnya syumuli itu namanya am. Di mana annaka idza ataqta hadhihi ar-raqabah ajza'ta an hadhihi ar-raqabah, yani anna al-umum fihi yakunu kullu fardin yakunu kullu fardan badalan min akhar wa la ya'ummu jami'al afrad illa ala sabilil badal. Ini maksudnya badal tadi. Jadi budak manapun yang antum bebaskan itu sudah memenuhi perintah. Itu berarti budak yang antum bebaskan itu badal dari seluruh budak yang ada di muka bumi. Paham ya? Bebaskanlah seorang budak. Antum bebaskan budak yang namanya Umar misalkan. Antum punya budak namanya Umar. Antum bebaskan Umar, maka Umar ini adalah pengganti badal dari seluruh budak yang ada di muka bumi ini. Kan tidak mungkin antum bebaskan seluruh budak. Wal umum asy-syumuli umumuhu yashmulu jami'al afrad. Fa idza qultu akrim at-talabah fa hadza 'am yashmulu jami'at talabah 'ala sabilis syumul. Ya, falau akramtu 'ashratan min at-talabah wa hum 100 lam takun mumtathilan li'anna al-'am la budda an yashmula jami'al afrad. Karena mengatakan muliakanlah para santri. Santrinya ada 100, kemudian yang Anda muliakan hanya 1 saja misalkan, atau hanya 20 saja, maka tidak mumtasilan namanya, tidak menunaikan perintah. Paham ya? Ya, kalau Anda bilang misalkan kerjakan PR, nah, apakah antum pahami di situ semua PR yang ada di muka bumi? Tentu kan tidak. Ya, itu namanya mutlak. Wa nahwi akrim taliban mutlak yashmulu jami'at talaba ala sabilil badal. Jadi kalau Anda mengatakan muliakan seorang santri, ya, jadi santri siapa saja yang antum muliakan, antum sudah dikatakan menunaikan perintah. Baik, wa ma'na kaunuhu badaliyan fa ayya wahid min at-talabah tukrimhu takunu mumtathilan. Fa talabatu masalan asma'uhum mukhtalifah fala akhadta awwal ismin wa akramtahu imtathalta li anna hadha alladhi akramtahu al-an sara badalan anil jami' fala yuhtaju alayya ahadun. Baik. Itu contohnya. Falau qala sayyidun li khadimihi akrim at-talaba fa dhahaba bit ta'am wa akrama at-talaba illa wahidan wa raja'a ila sayyidihi fa ja'al wahid yashku falau haqqu syaqwa li annahu dakhilun fil umum. Seorang tuan berkata kepada budaknya, muliakanlah para santri yang datang ke rumah saya. Nah, ternyata si budak ini dia memuliakan seluruh santri kecuali 1 doang. Ya, kecuali 1 yang dia tidak muliakan. Yang lainnya dikasih makanan, 1 ini nggak dikasih makanan. Kemudian yang 1 ini protes nanti, ya maka dia boleh protes di situ, berhak untuk protes yang 1 tersebut. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam keumuman muliakanlah para santri. Baik. Walau qala ya khadim akrim taliban. Tapi kalau seandainya si tuan tadi berkata kepada budaknya, ya wahai budakku, wahai pembantuku, akrim taliban, muliakanlah seorang santri. Fa'akhadha al-ikramiyah wa ata wahidan faqat. Kemudian dia memuliakan hanya 1 santri saja, tidak semua santri yang datang. Santri yang datang 20, tapi yang dia muliakan hanya 1 saja, maka dia sudah dikatakan mumtasilan. Paham itu mana mumtasilan? Yamtasil bimana fa'ala yaf'alu bimana ata'a yuti'u. Faja'atis ata'asyar taliban li sayyid yasihun ma akramna ma akramana. Falaisat lahum hujjah. Nah, kalau si pembantu tadi sudah memuliakan 1 santri saja, kemudian santri yang lain, misalkan 19 santri yang lain protes, ya, kami nggak dimuliakan, hanya 1 doang, ya karena memang perintahnya untuk memuliakan seorang santri, ya, santri mana saja berarti. Maka kalau ada yang protes, tidak boleh dia protes di situ. Li'anna hadza mutlaq yasduqu biwahid wal umum fihi badali. Al-wajhu tsani, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan antara al-am wal mutlaq. Al-wajh tsani al-mutlaq yaridu alaihi at-taqyid. Kalau mutlaq itu yang dimaksudkan adalah taqyid. Tujuan dari mutlaq itu adalah taqyid. Wal am yaridu alaihi at-takhsis. Ya.
Jadi dia bisa dimasuki yang namanya takyid. Ya, takyid dari kata muqayyad ya. Ya. Tapi kalau al-am itu taksis. Jadi yang bisa masuk kepada mutlak itu namanya muqayyad, takyid. Yang bisa masuk kepada am itu namanya taksis, mukhassas. Bimana annahu la yasih an taqul hadza am muqayyad. Enggak ada istilah am muqayyad. Yang ada am mukhassas. Bal naqul hadza am makhsus atau mukhassas. Wala taqul hadza mutlaq mukhassas. Mutlaq mukhassas enggak boleh. Mutlaq muqayyad kita katakan. Jadi mutlaq pasangannya muqayyad. Am pasangannya mukhassas atau khusus. Makanya di kitab-kitab kan dibahas al-am kemudian al-khas, baru al-mutlaq kemudian al-muqayyad. Jangan kebalik. Al-am kemudian al-muqayyad, salah. Al-am pasangannya al-khas, al-mutlaq pasangannya al-muqayyad. Itu yang dipakai di kitab ini nanti. Setelah al-am nanti kita masuk ke al-khas, setelah al-khas nanti al-mutlaq, setelah al-mutlaq al-muqayyad. Taib. Walihada tajiduna ahlal usul yaqulun al-am wal khas wal mutlaq wal muqayyad li'anna at-taqyid yaridu 'ala al-itlaq wa at-takhsis yaridu 'ala al-umum. Yaridu bimana jaa. Fa idza qultu akrim taliban fa akhadtu al-ikramiyah wa wajadtu aksal talaba wa aktsaruhum ghiyaban fa akramtu takunu mumtathilan. Walau qultu akrim taliban mujtahidan. Kalau Anda mengatakan muliakanlah seorang santri, ya. Kemudian ada murid yang paling malas di kelas, ya, yang paling jarang hadir, paling banyak absennya, ya, saya muliakan santri tersebut, ya, padahal dia kan santri yang sangat-sangat sifat kesantriannya itu sangat kurang gitu karena malas. Nah, akan tapi saya muliakan dia, maka ini telah dikatakan memenuhi perintah. Ya, kenapa? Karena perintahnya akrim taliban. Tapi kalau Anda mengatakan akrim taliban mujtahidan, muliakan santri yang rajin, al-an qayyadna, sekarang sudah kemasukan takyid namanya. Kata mujtahidan itu namanya takyid. Muliakanlah seorang santri yang rajin. Kata yang rajin itu namakan takyid. Fahada takyid li'anna al-wasfa mujtahidan warada ala itlaq taliban. Jadi akrim taliban itu mutlak. Mutlak maksudnya mencakup para santri. Jadi santri siapa saja dari seorang santri yang saya muliakan sudah dikatakan memenuhi perintah meskipun santrinya yang paling malas sekalipun. Baik. Nah, tapi kalau dikatakan akrim taliban mujtahidan, maka harus yang rajin doang, harus yang mujtahid saja yang dimuliakan. Zahabtu bil ikramiyah wajadtu talaba fil hujrah kulluhum ya kullahum ghairu mujtahidin faraja'tu bil ikramiyah fatakunu mutasilan. Ya. Jadi al-ikramiyah itu maksudnya pemuliaan, entah dia dengan makanan, pakaian, seterusnya. Baik. Jadi perintahnya muliakan santri yang mujtahid. Ternyata di kelas itu nggak ada yang mujtahid, balik lagi, ya, nggak jadi dimuliakan, nggak jadi kasih makanan. Nah, maka ini dikatakan dia telah memenuhi perintah. Baik. Makanya kalau dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, perintah sholat itu datangnya dengan berbentuk mutlak. Ya, sholatlah, tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Ya, tidak dikatakan kerjakanlah sholat yang khusyuk. Paham ya? Berarti perintah khusyuk itu adalah suatu yang sifatnya fadilah, utamaan. Yang kalau mampu dilakukan, kerjakan. Itu akan bernilai pahala yang besar. Akan tetapi, perkara khusyuk ini kan perkara yang sulit. Perkara hati dia. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja sampai pernah mengadu kepada Nabi, sulit sekali saya khusyuk, kata beliau. Saya bisa khusyuk di 3 rakaat pertama. Rakaat terakhir nggak bisa khusyuk. Nah, Nabi pernah menjanjikan selendang, ya. Menjanjikan selendang bagi siapa saja yang sholatnya khusyuk dari awal sampai akhir. Maka para sahabat sholat nggak ada yang mampu. Ya, termasuk Ali di situ. Ali sholat pertama khusyuk dia. Di rakaat terakhir dia ingat dengan hadiah selendang itu. Nggak jadi dia khusyuk, nggak dapat hadiah. Ini menunjukkan perkara khusyuk adalah perkara yang sulit, bukan berarti tidak boleh khusyuk atau boleh enggak khusyuk. Ya, harus khusyuk itu diusahakan ala qadril istita'ah, sesuai dengan tingkat kemampuan. Baik. Walau wajadta kulla tulaq mujtahidin fa akramta wahidan minhum imtathalta.
Ya, sekarang kalau misalkan Anda katakan kepada Fikrah, Fikrah muliakanlah seorang santri yang rajin. Ya, di kelas itu semuanya rajin. Maka apa yang dilakukan Fikrah? Muliakan satu saja, dia sudah dikatakan melaksanakan perintah. Qaulihi ta'ala, hunaka farqun salis, perbedaan yang ketiga, lakinnahu laisa wadihan jiddan li'annahu yahtaj ila mubtahirin bil arabiyyah. Baik. Jadi perbedaan yang kedua tadi apa? Bahwasanya al-am itu dimasuki oleh takhsis, kemudian mutlak dimasuki oleh taqyid. Itu perbedaan yang kedua. Jadi al-am itu pasangannya al-khas, al-mutlak pasangannya al-muqayyad. Perbedaan yang ketiga, tapi ini perbedaan yang tidak terlalu jelas kata Syekh di sini. Ya, untuk memahami perbedaan ini butuh pemahaman yang bagus terhadap bahasa Arab. Para ulama mengatakan al-am yasihul istisna'ul muttasil minhu wa ammal mutlaq fala yasihul istisna' minhu illa idza kana al-istisna' munqati'an. Al-am itu boleh istisna' muttasil. Istisna' artinya pengecualian. Adapun mutlak enggak boleh istisna' kecuali berbentuk istisna' munqati', istisna' yang terputus. Apa maksudnya? Kita lihat, taqulu masalan akrim rajulan, hadza mutlaq. Akrim rojulan, muliakanlah seorang laki-laki. Ini mutlak. Siapapun laki-laki yang muliakan sudah mencukupi. Ya, hadza mutlak. La yasihu an taqul illa Zaidan. Ya, illa ala sabil istitsna al-munqati bi an takuna illa bimakna lakin. Ai lakin Zaidan la tukrimhu. Ini namanya istisna munqati. Karena mengatakan akrim rojulan illa Zaidan. Berarti Zaidan di sini dikeluarkan dari rojulan tadi. Ini namanya istisna. Dan istisnanya di sini mengkote. Karena illa di situ bermakna lakin. Ya, jadi muliakan seorang laki-laki kecuali Zaid. Nah, berarti ini namanya istisna mengkote. Hukum asalnya mutlak itu tidak kemasukan istisna. Ya, mutlak itu tidak boleh kemasukan istisna. Lakin law qultu la tukrim rojulan illa Zaidan. Karena mengatakan jangan muliakan seorang laki-laki kecuali Zaid, ya, ini namanya am, maka boleh istisna di situ illa. Karena al-am yadkhuluhu at-takhsis. Karena al-am yadkhuluhu at-takhsis. Kalau Anda mengatakan la tukrim rajulan illa Zaidan, ya, maka di situ kalimatnya benar. Karena apa? Kenapa boleh pakai illa di sini? Ya, kenapa boleh diistisna di sini? Karena rojulan di kalimat sebelumnya itu berbentuk am, bukan berbentuk mutlak. Paham ya? La tukrim rojulan, maknanya apa la tukrim rojulan? Jangan muliakan laki-laki siapapun di muka bumi ini. Pokoknya di seluruh muka bumi ini ada ratusan ribu jutaan laki-laki, miliaran laki-laki, tidak boleh kamu muliakan mereka semua. Apa maksudnya? Illa Zaidan, kecuali satu orang laki-laki yang bernama Zaid. Paham ya? Berarti ini am. Bandingkan dengan yang pertama tadi, akrim rojulan illa Zaidan. Nah, mengatakan muliakanlah seorang laki-laki kecuali Zaid. Muliakanlah seorang laki-laki. Ini kan mutlak. Ya, karena yang disuruh muliakan di sini seorang laki-laki, siapapun laki-laki maka masuk ke dalam perintah tersebut. Nah, jadi ya, itu tidak bisa dimasuki oleh istisna. Baik, mafhum hada? So'apam la? Hah? Antum meletakkan catatan di pinggir itu nanti butuh untuk dimurajah kembali gitu ya, untuk antum sebagai pengingat untuk merajah bagian ini lagi nanti. Ada kalam daqiq li syahada. Qauluhu ka qaulihi ta'ala, contohnya wa ma min ilahin illallah wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima man ilahun ghairullah ya ya'tikum bidiya'in. Qalu ta'ala wa ma min ilahin illallah. Syahid kalimatu ilah fa innaha nakirah wal muradu bihal umum li'annaha waqa'at ba'dan nafi. Nah, lihat di contoh-contoh ayat-ayat tadi dikata ilahnya. Yang pertama misalkan ma min ilahin. Ini ilah berbentuk ma'rifah nakirah. Nakirah. Konteksnya nafi atau isbat? Nafi. Berarti ilah di sini mencakup seluruh ilah yang ada di muka bumi. Paham ya? Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah di seluruh muka bumi ini, ya tidak ada satupun. Entah dia Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya,
illallah, kecuali Allah. Ya, karena konteksnya nafi. Inilah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha kan nafi kan? Ya, illallah isbat. Ya, jadi la ilah yang pertama di situ mencakup seluruh ilah yang ada di muka bumi. Kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a. Mana nakirahnya di situ? Syai'a. Nah, kata syai'an ini dalam bahasa Arab adalah ankarun nakirah. Ya. Kalimat nakirah yang paling nakirah itu kata syai'. Kemudian kalimat ma'rifah yang paling ma'rifah apa? Nah, kalimat ma'rifah yang paling ma'rifah apa? Allah. Ya, kata Allah itu adalah lafzul jalal itu adalah kata yang paling ma'rifah dalam bahasa Araful Ma'arif. Ya, karena dia hanya satu-satunya. Nah, matahari kan juga hanya satu-satunya. Ya, tapi dia tidak dihukumi ma'rifah, ya. Matahari satu-satunya, ya tidak kita katakan dia ma'rifah. Ya, karena memang dia ma'rifah secara makna. Kalau lafzul jalalah itu dari sisi lafaz, dari sisi makna juga ma'rifah dia. Allah itu kan diawali sama alif lam, ya. Dan alif lamnya itu ghairu munfarid, tidak bisa dipisah. Kalau kitabun nakirah, tambahkan alif lam jadinya al-kitabu. Alif lam tambahan sifatnya di situ bisa dicopot. Kalau Allah, alif lamnya dibuang, nggak bisa. Memang dari sananya sudah ada alif lamnya gitu. Dan satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang memang ada alif lamnya dari sananya ya hanya Allah ini, kata Allah saja. Baik. Maka di ayat ini dikumpulkan dengan dua kata ini, kata yang paling ma'rifah dan kata yang paling nakirah. Ini sangat bertolak belakang, sangat jauh berarti jaraknya di sini. Ya, langit dan bumi. Wa'budullah dan wala tusyriku bi syai'an, berarti ibadah kepada Allah sama kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang, enggak berdekatan, enggak berkesampingan, tapi sangat bertolak belakang. Itu yang terpahami dari ayat ini. Paham ya? Nah, jadi wa'budullah itu artinya perintah tauhid, ya. Karena kaidah kita setiap perintah untuk ibadah dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk bertauhid. Sebagaimana setiap perintah untuk salat itu adalah perintah untuk toharoh juga, karena syarat sahnya. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Ini juga am, nakirah. Di situ dikata kata syai' di situ, ya, syai'an. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, asyahid qala ta'ala fa innaha nakirah wal murad bil li anha waqa'at badan nafi wa taqulu ma fil baiti ahadun fa hadha aidan nakirah fi siyaqin nafi wa taqulu la rajula fil bait nakirah fi siyaqin nafi. Ya, baik. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an kalimatu syai'an nakirah fi siyaqin nahi fata'ummu falau asyraka ahadun ma'allahi nabiyyan minal anbiya fa innahu yadkhulu fin nahi walau asyraka waliyan minal awliya ladakhala fil ayati anha ama. Ada waladi qulna qabla qalil. Wa yumkin an naqul innaha ta'ummu aidan hatta syirk li'annaha lam tukhassas li'anna la dakhalat 'alal fi'l tusyriku wal fi'lu mutasallitun 'alal maf'ul wa huwa syai'an. Ini tanazu namanya. Ya, ini namanya tanazu dalam nahwu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Maka syai'an di sini bentuknya am, karena konteksnya adalah konteks larangan. Ya, kata nakirah dalam konteks larangan itu bermakna am. Baik. Jadi syai'an di sini mencakup segala hal di muka bumi, termasuk kesyirikan itu sendiri. Wala tusyriku bihi syai'an, bermakna wala tusyriku bihi syirkan. Ya, dia mensekutukan Allah dengan kesyirikan. Baik. Wahal minan nakirah fi siyaqin nafi ma idza kana muawwalan. Yani wahal minan nakirah fi siyaqin nafi ma idza kana muawwalan. Yani idza ma kanat nakirah bi ta'wil mithlu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi li'anna qawluhu an yushraka bihi idza addaltahu bi masdarin yakunu taqdir innallaha la yaghfiru syirkan bihi wa alaihi yashmulu syirkal akbar wal asghara kama ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, kata an yushraka ini kan masdar muawwal namanya. Antum sudah pernah belajar masdar muawwal? Ya, uridul qiraah itu masdar sharih. Kalau masdar muawwal uridu an aqra'a. An aqra'a itu namanya masdar muawwal, yatakawan min an wal fi'il. An wal fi'il. Fi'il mudhari maksudnya. Maka di sini ada an yushraka, an dan fi'il mudhari. Berarti ini maksudnya masdar muawwal berarti namanya. Nah, yang dimaksudkan dari masdar muawwal di sini adalah asyirk.
Nah, masdar sorenya adalah asyirk. Jadi innallah la yaghfiru an yushraka bihi, bimana innallah la yaghfiru syirka bihi. Ya, la yaghfiru syirkan bihi, bukan la yaghfiru syirka. Paham ya? Jadi kan masdar itu kan ada dua ya. Bisa ditambahkan alif lam, bisa dibuang. Nah, di sini an yushraka ini masdarnya syirkan atau asyirka? Pakai alif lam atau enggak? Asyirka atau syirkan? Syirkan, nakiroh dia. Kenapa harus nakiroh? Untuk menunjukkan al-umum, karena konteksnya di sini kan larangan, la yaghfiru. Konteks nafi ya. Konteksnya nafi di situ, la yaghfiru. Nah, berarti di sini dia pakai enggak pakai alif lam, syirkan. Baik, berarti innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Baik. Berarti kalau antum katakan innallaha yaghfiru syirkan bihi, mencakup di situ syirik besar, syirik kecil. Tapi kalau antum mengatakan asyirka, innallaha la yaghfiru asyirka, berarti salah satu dari syirik besar atau syirik kecil. Ya, salah satunya saja yang dilarang. Maka itu tidak tepat. Wa kalamus syai' wa kalamu syekh min haitsu sigha jayyid li'annaha fi siyaqin nafi lakinna fi nafsi min hadha syai'an. Nah, beliau membantah perkataan Syekhul Islam. Ya, perkataan beliau Syekhul Islam itu perkataan yang bagus dari sisi sigoh, karena sigohnya di sini kan nafi. Dari sisi pemahaman kepada lafaz ini benar perkataan Syekh ini. Akan tapi kata Syekh, kok saya ngerasa agak kurang serak gitu. Li'anna syirkal asghar wa in kana akbar minal kaba'ir liqouli Ibnu Mas'ud li'an ahlafa billah kadiban ahabba ilayya min ahlifa bi ghairihi sadiqan ala kulli hal al musyrik ala khatarin alla yughfar lahu. Jadi beliau merasa ada yang kurang serak dengan perkataan Syekhul Islam, karena syirik kecil wa in kana akbar minal kaba'ir, meskipun dia ya memang syirik kecil itu dia adalah apa kita katakan akbarul kabair ya, syirik kecil itu akbarul kabair ya, tingkatannya dosa kecil, dosa besar, syirik kecil, syirik besar ada ya. Berarti syirik kecil itu pun tingkatannya lebih parah dari dari dosa besar gitu. Baik, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billah, saya bersumpah dengan Allah kadziban ya, tapi dusta ya, ahabba ilayya ya, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah sadiqon, jujur. Kenapa? Bersumpah dengan atas nama Allah karena berdusta, dalam posisi berdusta ini dosa atau syirik? Dosa jatuhnya, bukan syirik ya, karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah, nggak syirik dia, ini dosa jatuhnya, dosa besar ya, bersumpah dengan Allah karena untuk berdosa itu dosa besar. Berarti dosa besar, kata Ibnu Mas'ud di sini, lebih aku sukai daripada kesyirikan. Ahli fabigarihi, bersumpah dengan selain Allah kan kesyirikan jatuhnya. Nah, jadi ya dosa besar lebih saya sukai daripada dosa kecil, katanya di sini. Ala kulli hal al musyrik ala khatarin alla yughfar lahu. Tapi kata Syekh udah al muhim. Assalamualaikum, masyaallah. Masyaallah. Pada bi khair alhamdulillah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian intu bedu syai'an aw tufuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Fa syai'an nakira fi siyaqi syart fa ya'ummu kulla syai'in ayya syai'in tubdihi aw tukhfi fallahu alim bihi. Intu bedu syai'an, jika kalian menampakkan sesuatu ataupun menyembunyikannya. Sesuatu di sini mencakup segala hal berarti. Suatu apapun yang antum sembunyikan, perkataan, perbuatan, benda dan sebagainya, pokoknya Allah tahu, karena ini konteksnya syarat. Mana ada tuh syaratnya di situ? In di situ in syartiyah namanya. Tambahkan keterangan di situ in asyartiyah. In tu bedu syai'an bimana idza tu bedu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, man ilahun ghairullah yatikum bidya. Man ilahun, siapa ilah selain Allah? Ya, ya'tikum bidya, yang membawakan kepada kalian cahaya. Hadza nakirah fi siyaqil istifham ingkari. Ini nakirah dalam konteks pertanyaan pengingkaran.
Berarti ilahun di situ nakirah mencakup semua ilah di situ. Am berarti. Ya. Jelas ya? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk meminta jawaban ya, ini untuk pengingkaran. Ya. Siapa Tuhan selain Allah yang mampu menolong kalian? Nah, kayak gitulah kalimatnya ya, bahasa kasarnya begitu. Baik. Wa amma idza kanat fi siyaqil istifham ghairul inkari fa innaha la tadullu 'alal umum. Tapi kalau konteksnya istifham biasa, bukan istifham inkari, ya, itu tidak menunjukkan keumuman. Bal hiya lil itlaq, tapi menunjukkan mutlak saja. Li'annahu la yuradu bi'an nafi, karena tidak ada makna nafi. Wa hiya inna ma kana lil umum fi siyaqil istifham al inkari, li'anna al istifham al inkari manzilatin nafi. Ini guys bawahi di sini. Al istifham al inkari bimanzilatin nafi. Pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran itu kedudukannya sama dengan nafi. Paham ya? Misalkan ada santri tidur di kelas, nah bilang, apakah patut seorang santri tidur di kelas? Nah, ini kan pertanyaan ingkari. Itu sama dengan mengatakan jangan tidur di kelas. Paham ya? Baik. Jadi ketika Allah mengatakan man ilahun ghairullah yatikum bidya, ini sama saja dengan Allah mengatakan nggak ada, jangan sembah selain Allah. Jangan minta cahaya kepada selain Allah. Baik. Amma fi siyaqil isbat fala tadullu 'alal umum. Fala qultu laka ya akrim rajulan fa akramta rajulan wahidan imtathalta li annahu yasduqu alaihi annahu rajul. Nah, tapi kalau konteksnya isbat bukan nafi ya maknanya tidak ada penafian di situ gitu ya. Walau qultu ar-rajulan akramta istifham yuqsadu bil isti'lam lal inkar fa hadha laysa lil umum li'annaha nakira fi siyaqil istifham li ghairil inkari. Ar-rajulan akramta, apakah seorang laki-laki yang telah engkau muliakan? Ini kan konteksnya pertanyaannya. Pertanyaan isti'lam namanya. Pertanyaan isti'lam itu pertanyaan biasa yang bukan untuk pengingkaran. Tadi membutuhkan jawaban di sini. Ini pertanyaan bukan pertanyaan sindiran tadi. Baik. Maka yang seperti ini dia tidak menunjukkan keumuman. Ar-rajulan akramta, apakah seorang laki-laki yang telah engkau muliakan? Maka ini tidak menunjukkan keumuman. Misalkan Fikrah telah memuliakan Abdul Qawi, maka anda tanya ke Fikrah, ya, ar-rajulan akramta, ya, ar-rajulan akramta wahai Fikrah, apakah seorang laki-laki yang telah engkau muliakan? Maka Fikrah menjawab, na'am Abdul Qawi. Paham maksudnya ya? Berarti di situ bukan umum kan? Nggak mencakup semua laki-laki. Hanya laki-laki yang Fikrah muliakan saja. Itu maksudnya. Baik. Walihada law qultu ar-rajulan akramta am rajulain sahal kalam walau kan lil umum masaha. Ya, karena mengatakan apakah seorang laki-laki yang kau muliakan atau dua orang? Nah, boleh seperti itu. Karena di situ tidak untuk menunjukkan mana al-umum. Baik, ini dia sighah yang kelima, an-nakirah fi siyaqin nafi, fi siyaqin nahi, fi siyaqis syarat, fi siyaqi al-istifham al-inkari. Baik. Kemudian qauluhu yang keenam sekarang, ya, sebelum yang terakhir, yaitu al-mu'arrafu bil idhofah. Yang ditakrif, yang dima'rifahkan dengan idhofah. Ya, jadi ta'rif itu bisa dengan alif lam kan? Kitabun menjadi al-kitabu. Bisa juga dengan al-idhofah. Misalkan kita mengatakan kitabul fiqhi, kitabul hadis. Itu namanya al-mu'arrab bil idhofah. Jadi al-mu'arrab bil idhofah itu adalah lafaz yang umum. Mufradan kana am majmu'an. Entah dia mufrad ataupun jamak. Qaulihi ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di mana di situ al-mu'arrab bil idhofahnya? Nikmat Allah. Nikmat Allah. Berarti semua nikmat Allah masuk ke sini. Baik. Wadhkuru ala Allah. Itu juga al-mudhaf. Ya. Al-mufrad al-mudhaf ya'um wal jama' al-mudhaf ya'um. Lakin al-muallif yaqul huna al-mu'arrab bil idhofah. Ya, li'anna al-isma qad yudhafu wa la yata'arrafu bil idhofah. Karena terkadang suatu isim ya disandarkan wala yata'arrab bil idhofah, kan tapi dia tidak memiliki makna ma'rifah dari idhofah itu. Ya, misalkan mengatakan kitabu rajulin. Kitabu rajulin, ada bukan ma'rifah ini. Bukan ma'rifah dia.
bukunya seorang laki-laki. Iya, buku apanya? Belum jelas. Paham ya? Tapi nama kitabur rajuli ada ma'rifah. Ya, paham ya? Baik. Wal kalam huna 'alal mu'arrab bil idhafah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ni'mah nakirah udifat ila lafdzil jalalah fa afadat al-umum. Ni'matullah ay ni'matun kabiratun aw saghirah fa innaka ma'murun bitadzakkuriha walakin idza kaburat an-ni'mah kana al-amru bi dzikriha ablagh. Nah, berarti di sini kita diminta untuk mengingat seluruh nikmat Allah, nikmat besar ataupun kecil, dapat rezeki besar ataupun kecil, ya, nikmat Allah besar ataupun kecil, semuanya harus diingat. Nah, kalau nikmatnya besar berarti perintah untuk mengingatnya lebih besar lagi, begitu Mas. Kadzalika fadhkuru ala Allah. Ala mana nikmat, ya. Sama seperti ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di mana fabi ayyi ni'amin jamak nikmat. Fahadhihi aidan lil umum. Walau qultu uzkuru ala'an minallah, fahadhihi laysat lil umum. Orang mengatakan ingatlah ala'an minallah, satu nikmat dari Allah, maka satu nikmat saja antum sebutkan, nggak usah nyebutkan semua. Karena ala'an minallah ini bentuknya apa? Bukan idhofah. Ala'an, ya, dia idhofahnya kepada minallah. Minallah kan bentuknya jar majrur. Beda dengan ala Allah, ya. Kalau Anda mengatakan wahai fikrah, ya, bacalah ya, kitab Allah. Ya, berarti di situ kitab yang Allah turunkan yang mana aja boleh dia baca. Ya, Taurat, Zabur, Injil boleh dia baca selama itu turun dari sisi Allah. Tapi kalau mengatakan ya fikrah iqra kitaban minallah. Artinya maksudnya dia baca satu buku dari sisi Allah, satu saja, ya, kitaban minallah. Baik. Jadi kalau dikatakan uzkuru ala'an minallah, artinya ingatlah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Ya, sebagaimana antum mengatakan uzkuru ni'matan minallah, fa hadhihi laysat lil umum. Falamma udifat lil ma'rifah sarat lil umum. Wa yadullu ala dzalika qaulu ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari mana kita pahami kalau idhofah itu memiliki makna al-am? Ayat ini. Wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmat Allah di sini. Mudhof kan? Mudhof di sini. La tuhsuha. Kalian nggak bisa menghitungnya. Berarti nikmat Allah di sini mencakup besar dan kecil. Berarti am apa bukan? Am dia. Nikmat Allah. Kalau seandainya ayat ini dibaca wa in ta'uddu ni'matan minallah, maka nggak nyocok kata la tuhsuha itu, ya, karena artinya apa? Wa in ta'uddu ni'matan minallah, hitunglah satu nikmat dari Allah, satu doang. La tuhsuha kan bertentangan jadinya. La tuhsuha itu nggak bisa dihitung. Baik, jelas nih ya. Ini dia al-idhofah, ini memiliki mana al-am idhofah. Qauluhu al-mu'arrab bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Baik, alif lam itu jenisnya banyak. Anda sudah pernah belajar jenis-jenis alif lam, anwa alif lam? Jadi alif lam, ya, alif lam at-ta'rifiyah atau al-mu'arrifah. Alif al-mu'arrifah itu nanti dibagi menjadi dua pembagian secara umumnya nanti. Ya. Alif lam li ta'rif, ini yang paling masyhur, sama alif lam li al-ahdi, ya. Nanti ada alif lam al-istighraq, al-jinsiyah, ada alif lam kemudian al-ahdiyah, al-dzikri, ya. Ada alif lam al-ahdi al-zihni, ada alif lam al-ahdi al-lafzi, ya. Jadi banyak macamnya. Nah, dari jenis alif lam itu ada namanya alif lam al-istighraqiyah. Istighraq itu artinya mencakup, ya. Dari kata gharaqnya tenggelam. Kalau orang tenggelam kan dia dicakup sama air dari segala sisi, ya. Itu namanya tenggelam. Kalau tenggelam kemudian kepalanya di atas nggak kena air, bukan tenggelam namanya. Ya, tenggelam itu ya udah, ya, seluruhnya dia diliputi sama air. Alif lam al-istighraqiyah berarti dia luas cakupannya. Baik. Sawa'un dakhlat ala mufrad mithlu al-insan at-tifl aw ala jama'. Entah dia itu masuknya ke yang mufrad atau jama'. Ar-rijal misalkan. Ar-rijal berarti semua jenis rijal. Ini namanya alif lam al-istighraqiyah lil jins. Mencakup segala jenis rijal berarti. Nah, jenis ya.
Jadi selama dia laki-laki masuk ke kata ar-rijal itu. Sebagaimana Allah katakan surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di mana kullur rijal qawwamuna 'ala kullin nisa. Nah, jadi jinsur rijal, jenisnya laki-laki itu mencakup semua. Ya. Wa hadzal misal fihi ihtimal an takuna al fihi lil jins li'annahu qad yujad minar rijal man huwa qasirun yahtaju limra'atin taqumu alaihi. Baik. Jadi ar-rijal alif lam, dia kata ar-rijal itu alif lam al-istighraqiyah namanya. Dan alif lam al-istighraqiyah itu dibagi nanti. Ada al-istighraqiyah biasa, ada al-istighraqiyah lil jins. Dan ini alif lam al-istighraqiyah lil jins. Kalau antum katakan semua laki-laki lebih kuat dari perempuan, kalimatnya benar apa tidak? Ya. Buktinya ada laki-laki yang butuh bantuan perempuan. Paham ya? Misalkan dia sudah tua atau dia berpenyakitan, dia butuh kepada bantuan istrinya untuk merawat dia. Berarti tidak semua laki-laki kan? Berarti bertentangan dengan ayat ini? Nah, bukan bertentangan ya. Cara antum memahami alif lamnya yang salah. Bukan semua laki-laki artinya di situ, tapi jenis laki-laki. Ini namanya al-istighraqiyah lil jins. Laki-laki itu memang asalnya lebih kuat dari perempuan, tapi tidak menafikan ada sebagian laki-laki yang lebih lemah dari perempuan. Jelas maksudnya ya? Jadi perbedaan alif lam ini mempengaruhi pemahaman antum terhadap kalimat ini. Baik. Qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Tapi kan ada manusia yang kuat. Ada raih fisik yang gede misalkan. Ya bagaimana? Berarti bertentangan dengan ayat ini? Enggak. Maksudnya ayat ini adalah jinsul insan. Manusia itu jenisnya, ya jinsul insan itu memang asalnya adalah lemah. Ya. Adirai kan sekarang dong badannya gede. Dulu pas lahir masa langsung gede begitu kan enggak. Jadi semua manusia baru lahir ya pasti lemah. Ya. Ya. Jangankan kalau diserang sama hewan buas ketika baru lahir, dia geletakkan begitu aja, nggak diapa-apakan sama ibunya mati. Ya. Nggak dirawat, nggak dikasih minum, bisa mati dia. Ya. Baik, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu memang dhaifan. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Contohnya misalkan wa idza balagal atfal, jika anak-anak kecil telah sampai usia balik, ya, telah hulum, setelah mimpi basah, falyasta'zinu, maka hendaknya dia harus minta izin. Kama sta'dzana alladziina min qablihim. Ya, jadi sebelum masuk rumah, ini tentang di Surat An-Nur tentang ada padat bertamu ya. Jangan bertamu di 3 aurat, ya, di 3 waktu aurat. 3 waktu orang-orang membuka baju di dalam rumahnya. Sebelum subuh, ya, ba'da zuhur, sama ba'da salat isya. Nah, jadi di 3 waktu ini kita masuk ke rumah orang harus minta izin. Hatta dia anak kecil. Ya, wajib minta izin. Baik. Jadi anak kecil pun harus minta izin di 3 waktu tadi. Jadi seluruh anak kecil di sini al-atfal karena pakai alif lam di situ. Al-atfal. Baik. Wa khuliqal insan ay kullu insan. Misal akhar wal asri innal insana lafi khusr. Ya, ay kullu insan. Di ayat ini innal insana lafi khusr, semua manusia tidak terkecuali. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir masuk ke sini. Bahkan berarti Nabi kita SAW juga masuk ke sini. Beliau insan, masuk ke sini juga. Akan tapi ada pengecualian di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat ila akhir. Contoh yang ketiga, at-tifl. Ya, aw-tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Aw-tifl hadzal lil umum. Anak kecil yang dia belum paham tentang aurat perempuan. Hadhihi lil umum wa yadullu dzalika qawluhu alladzina falladzina jama'. Ya, wa tifal mufrad, tifal alladzina, tifal mufrad ya, tapi gunakan alladzina. Ini menunjukkan berarti tifal di sini umum dia. Falihada wusifa bil jama', makanya dia disifati dengan jama' di situ. Paham ya? Bukan salah di sini tifal alladzina, alladzi seharusnya kan. Nah, tapi kalau antum sudah belajar al-am, antum akan paham di sini tifal di sini ada alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah itu memberikan makna al-am, maka al-am kan artinya jama', maka disifati dengan jama'. Baik. Walau hadzabna al-wadana badalaha kullu wa idza balagha kullu atfalin minkal hulum falaysa din wa sahal ma'na. Jadi alif lam istighraqiyah itu cara membedakannya dia bisa dihapus dan diganti dengan kata kullu.
Contoh di ayat tadi, innal insana lafi khusr, artinya inna kulla insanin lafi khusr. Baik. Qauluhu wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud fa in kana aman fal mu'arraf amun wa in kana khasan fal mu'arrafu khasun. Mithalul am qauluhu ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Asyahid fi qaulihi al malaika. Kata al-malaikah yang kedua di situ, fasajadal malaikatu kulluhum. Nah, ini syahidnya ya. Kata al-malaikah di sini ada alif lamnya kan? Ini namanya alif lam, bukan alif lam al-ahdiyah, bukan alif lam istighraqiyah. Paham ya? Karena alif lam al-ahdiyah itu maksudnya apa? Al-ahdi dzikri. Al-ahdi dzikri itu artinya sudah disebut. Sudah disebut ya. Jadi malaikat yang di sini ya, malaikat yang kedua ini fasajadal malaikah, ini adalah malaikat di jenis yang pertama di ayat sebelumnya. Paham ya? Di ayat awalnya apa dikatakan? Id qala rabbuka lil malaikah. Malaikat yang ini berarti ya, kalau antum artikan fasajadal malaikah dengan fasajada kullul malaikah, berarti semua malaikat ya, tidak hanya yang diajak bicara sama Allah di waktu itu. Paham maksudnya? Itu dia. Maka tidak tepat artikan seperti itu. Di sini malaikat yang diajak bicara oleh Allah saja. Ketika Allah katakan inni khaliqun basyar min tin. Wahai malaikatku, aku telah menciptakan manusia dari tanah liat. Jadi ketika Allah mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan para malaikat, malaikat itu doang yang dimaksudkan. Bukan semuanya. Ini namanya al-ahdiyah. Ya, jadi kalau kaidahnya ya, kalau ada ma'rifah, kemudian setelahnya ma'rifah lagi, itu dihitung satu. Ya, ma'rifah dan ma'rifah lagi dihitung satu. Misalkan, ra'aitur rajula wa darabtur rajula. Nah, ini berapa laki yang saya pukul? Satu. Nah, ada satu laki di situ dalam kalimat ini. Lalu kan mengatakan, ra'aitu rajulan wa darabtu rajulan. Di sini ada berapa laki-laki? Dua orang. Laki-laki pertama beda dengan laki-laki yang kedua. Artinya, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Satu ini. Wa darabtu rajulan, saya mukul seorang laki-laki. Ini satu, dua jadinya. Tapi kalau Anda mengatakan ra'aitu rajula, saya melihat seorang laki-laki satu. Wa darabtu rajula, dan saya memukul laki-laki. Laki-laki yang tadi dipukul berarti. Paham ya? Itulah makna di ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, al-usr artinya kesulitan. Ada alif lamnya. Berarti al-usr di situ di ayat ini dihitung satu walaupun dua kali disebut. Paham ya? Berarti kesulitan itu satu. Kemudian yusra dua kali disebut bentuknya nakiro. Berarti dihitung dua. Berarti sama dengan satu kesulitan ada dua kemudahan. Jelas ya? Berarti kalau ada dua kesulitan ada 4 kemudahan, begitu seterusnya. Nah, jadi satu kesulitan, dua kemudahan. Itu dari mana? Hari dua aja kan? Duanya. Kalau misalnya, kalau satu, dua, kalau dua, 4 tuh. Ya, jadi ya, satu kesulitan saja antum dapat 2 gitu kan. Ibaratnya antum belanja ke Indomaret beli roti ya, beli 1 gratis 2. Ya, antum beli 1 roti dapat 2 roti. Berarti kalau antum beli 2 roti dapat berapa? 4 roti. Begitu seterusnya maksudnya. Itu otomatis. Otomatis begitu. Ya. Terkadang kan kesulitan yang kita hadapi itu nggak hanya satu kan. Berarti kalau hari ini misalkan kesulitan dari segi rezeki, kesulitan dari segi kesehatan, ya, kesulitan dalam urusan rumah tangga, 3 kesulitan dalam 1 hari, maka ketahuilah berarti di belakang 3 kesulitan ini ada 6 kemudahan. 6 kemudahan yang Allah siapkan. Makanya para ulama mengatakan ayat di surat Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra, itu adalah ayat paling menunjukkan amal, apa istilahnya? Amal itu harapan. Ayat yang paling optimis, gitu ya. Ayat yang paling optimis dalam Al-Quran. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi al-malaika dalam ayat ini satu malaikat di sini, satu jenis maksudnya. Ya. Malaikat yang pertama dengan malaikat yang pertama disebutkan di ayat itulah malaikat yang kedua. Baik. Karena ini namanya alif lam al-ahdiyah. Ya, bukan alif lam al-istighraqiyah.
Wa id qala rabbuka lil malaikah ay likullil malaikah ila qawlihi fasjadal malaikatu kulluhum ajma'un ay alladziina qila lahum usjudu wa humul ladziina sajadu. Jadi yang diperintahkan bersujud oleh Allah itu adalah yang diperintahkan di pertama tadi. Ya. Id qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Malaikat yang ini yang diperintahkan untuk bersujud. Baik. Baik, ini dia contohnya. Misalul khas, qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Nah, perhatikan ini al-khas di sini. Syahidnya dikata rasulan. Di ayat pertama, ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakirah di sini kan. Kemudian ayat kedua, fa'asa fir'aunur rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Ma'rifah. Rasul yang pertama dengan rasul yang kedua beda apa tidak? Kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasul. Sama apa bukan? Sama. Ya, kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Rasul yang pertama itu berarti maksudnya ini. Paham ya? Berarti Rasul yang sama di ayat sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang utusan. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada utusan tadi, yaitu Nabi Musa. Paham maksudnya ya? Maka Ar-Rasul, alif lam di situ, walaupun ada alif lam, kan tidak mencakup semua Rasul di situ. Paham maksudnya ya? Bedakan perkataan kita, wajib beriman kepada ar-rasul. Apa artinya di situ? Semua rasul dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir harus kita imani. Ya, tapi kalau di ayat ini kan bukan kullu rasul artinya. Karena yang diutus kepada Firaun itu hanya satu, bukan semua rasul. Jelas ya? Baik. Ini makanya maknanya khas di sini ar-rasul. Wa amal mu'arrab bi al. Ya, fa'al huna laysat lil umum. Kita lihat syarahnya. Maka al di sini bukan umum, li'annaha dakhalat ala ma'hud ma'khus. Ini namanya alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu artinya sama-sama tahu kita gitu. Ya. Makhsus wa Musa fardun laisa am. Wa ammal mu'arrab bi al allati li bayanil jins fala ya'ummul ifrada fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah aw ar-rajulu khairun minan nisa falaysa al-murad anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa. Adapun alif lam yang libayanil jins, ada jenis lagi alif lam di sini. Alif lam libayanil jins itu dia tidak menunjukkan keumuman. Ketika Anda mengatakan ar-rijal khairun minan nisa, artinya apa? Ar-rijal khairun minan nisa? Jinsur rijal ya, khairun minan nisa. Ya, jadi kullu fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa, bukan itu maksudnya. Wa innamal murad anna hadzal jins khairun min hadzal jins. Jadi maksud dari kata ar-rijal khairun minal mar'ah itu artinya jenis laki-laki, muzakkar. Ya, muzakkar itu lebih baik daripada muannas, itu maksudnya. Bukan perempuan itu lebih baik dari laki-laki, atau laki-laki lebih baik dari perempuan, bukan maksudnya. Apa maksudnya? Ya, karena alif lam di situ adalah alif lam li bayanil jins, untuk menjelaskan jenisnya. Ya, tidak bisa untuk mengatakan kullu rijalin khairun min kulli mar'atin, bukan. Kalau begitu berarti misalkan ada 10 orang laki-laki, ada 10 orang perempuan. Berarti antum mengatakan 10 orang laki-laki ini lebih baik dari 10 orang perempuan. Kalau antum mengatakan alif lam di situ adalah artinya kullu istighraqiyah. Bukan, alif lam di sini adalah alif lam li bayanil jins. Ya, li bayanil jins. Jadi artinya jinsur rijal khairun min jinsil mar'ah gitu. Baik. Wa in kana qad yujad min afradin nisa huwa khairun ba'da rijal. Baik. Karena kalau antum mengatakan semua laki-laki lebih baik dari perempuan, ya, bagaimana dengan perempuan yang bertakwa, kemudian laki-lakinya adalah pemaksiat misalkan? Antum mengatakan dia lebih baik? Kan nggak mungkin. Seorang suami dia misalkan mabuk-mabukan, istrinya kerjanya kajian, menuntut ilmu, ya, bertakwa, salehah, ya. Maka berdasarkan perkataan tadi, bahkan antum katakan berarti laki-laki yang pemabuk itu lebih baik daripada perempuan tersebut? Kan nggak begitu. Ya. Patokannya adalah
pada takwa, ya. Baik. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan laki-laki itu nggak apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, sebagainya, nggak melakukan tugas-tugasnya, nggak apa-apa, ya. Karena mau seburuk apapun seorang laki-laki, tetap dia lebih baik daripada perempuan. Ada yang mengatakan begitu. Nggak begitu, patokan kita adalah kepada takwa. Ya. Jadi mau bertakwa apa tidak, di situ kita melihatnya. Falamma lam tasduq hadhil kulli ala sabil alimna anna al-huna laysat lahum wa idza kunna at-tabi'una khair min tabi'it tabi'in fa hadha li bayanil jins. Misalnya kita mengatakan tabi'in lebih baik daripada tabi'ut tabi'in, ya, maka ini bayanul jins, maksudnya jinsut tabi'in khairun min jinsit tabi'it tabi'in. Ya, bukan berarti semua tabi'in itu lebih baik daripada tabi'ut tabi'in. Ada daripada tabi'in yang ilmunya sedikit, ya, berarti lebih baik tabi'ut tabi'in, begitu. Baik. Jadi tabi'in, jenis tabi'in maksudnya karena mereka punya keutamaan zaman, lebih dekat dengan zaman nubuwah. Jadi kemuliaannya dari situ. Hadal jins min quruni hadil ummah afdal min hadal jins min qurun ghair. Wala yani anna kulla wahid min afradit tabi'in khair min kulli wahid min afradi atba'it tabi'in. Wal khulasa anna al-mu'arrab bi'al lahu thalasu halat. Yang kita marifakan menggunakan alif lam itu ada 3 kondisi. Antakuna istighraqiyah fayal umum. Kalau alif lamnya istighraqiyah berarti maknanya umum. Kemudian yang kedua antakuna ahdiyah fa bihasabil ma'hud. Ya, kalau alif lamnya al-ahdiyah bagaimana? Ya, kalau alif lam istighraqiyah kan dia am. Kalau alif lam al-ahdiyah bisa am, bisa khos. Ya, tergantung kepada bendanya, tergantung kepada objeknya. Ya. Kalau bendanya itu adalah benda yang umum, ya, berarti memang mencakup semua. Tapi kalau bendanya khusus, misalkan tadi ar-rasul, tadi kembalinya kepada Nabi Musa saja, nah, berarti dia khusus mananya. Wal ahdu, al-ahdu itu bisa ahdu zikri, ahdu khuduri, atau ahdu zihni. Ya, Anda mengatakan kepada Fikrah sekarang, Fikrah, ikra al-kitab. Kitab mana yang dibaca oleh Fikrah? Kitab yang ada di depannya. Kitab sedang kita bahas, yaitu al-usul min ilmil usul. Ya, ketika Anda mengatakan Fikrah, ikra al-kitab, kemudian dia ambil kitab yang lain, dia ambil kitab Bulughul Maram misalkan, maka kita katakan Fikrah salah memahami alif lam di situ. Wahai Fikrah, alif lam di sini bukan alif lam istighraqiyah. Alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah, ya, al-ahdul huduri namanya itu, ya, al-ahdu al-huduri. Baik. Kemudian kalau jenisnya yang ketiga, ya, antakuna li bayanil jins. Kalau alif lamnya bentuknya adalah bayanil jins, maka dia tidak menunjukkan mana am. Paham ya? Ini 3 kondisi. Kalau istighraqiyah am, pasti am dia. Ya. Kalau ahdiyah bisa am, bisa khas. Kalau bayanil jins, ya, dia tidak am. Ya, tidak am dia. Baik. Tidak am maksudnya khas. Nah, berarti khas dia, ya. Nah, tingkat khasnya nanti beda-beda. Baik. Kelas. Baik, naktafi lahuna insyaallah taala nukmil fil liqa'il madi fil liqa'il qadim insyaallah taala. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.